Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Yahudi dari masa ke masa. Tujuan saya menyampaikan sejarah Yahudi ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah Yahudi itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara mengenai Yahudi, kita tidak terlepas dari agama Islam, di mana Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tidak menerima agama selain itu. Bagi agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat saat ini tidak menjadikan Islam sebagai agama yang lemah, termasuk keberadaan agama Yahudi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yahudi adalah agama yang paling sesat ajarannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kekurangan dan kesalahan mereka dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 82, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Nah, untuk mengetahui apa itu agama Yahudi, maka kita perlu mengetahui lebih dahulu sejarahnya, terutama yang menyangkut sejarah agama Islam. Nah, yang pertama yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah kaum Yahudi atau yang dikenal dengan Bani Israel dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan dan tumbuh di suatu negeri yaitu Babilonia, suatu negeri yang penduduknya melakukan berbagai bentuk perbuatan syirik seperti menyembah berhala, batu, matahari, dan bintang pada saat itu. Dan semua penduduk Babilonia pada saat itu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya, dan keponakannya yakni Nabi Lut. Berbagai upaya dilakukan Nabi Ibrahim dalam dakwah agar penduduk negeri tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada ayahnya sendiri yang merupakan pematung berhala. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak disambut dengan baik, dan akhirnya beliau dan istrinya berpindah ke suatu negeri yakni Syam atau yang kini dikenal dengan nama Palestina. Dan beliau menetap di daerah Nablus, dan saat negeri itu tertimpa musibah, beliau berpindah lagi ke negara Mesir. Kemudian saat di negara Mesir, Ibrahim ini atau Nabi Ibrahim ini dihadiahi seorang istri yang bernama Sarah, dan kemudian dia kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan seorang anak dari Hajar dan diberi nama dengan nama Ismail, yang kemudian ia bawa ke lembah Mekah untuk membangun Ka'bah. Sedangkan dari istrinya yang bernama Sarah, beliau mendapatkan seorang putra yang bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan Rifqah binti Batwail, yaitu pada usia 40 tahun, dan beliau mendapatkan anak kembar yang bernama Aisu dan Yakub. Nah, kemudian Nabi Yakub ini setelah menikah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 anak, yakni yang pertama yang bernama Ruwaibil, Syamun, Luwa, Yahuda, Asakhor, Zailun, Yusuf, Benyamin, dan kemudian Naftali, Had, dan Asir. Di antara ke-12 anaknya, yang paling ia cintai adalah Yusuf, yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Nah, hal tersebut membuat para saudaranya cemburu dan berusaha untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian ia ditemukan oleh musafir dan dijual ke seorang penguasa Mesir pada saat itu. Di Mesir, Nabi Yusuf ini sukses menjadi bendaharawan negara, dan ia pun mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Nah, kemudian sampai pada masa Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam yang bernama Fir'aun. Pada masa ini Fir'aun pada saat itu berlaku sangat zalim kepada masyarakatnya, di mana ia memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk menyembelih anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun kala itu.
Upaya dakwah Musa dan Harun mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari Fir'aun dan para tukang sihirnya, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri hingga ke Laut Merah, dan Nabi Musa membelah laut tersebut yang selanjutnya menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pergi menuju Baitul Maqdis atau Palestina. Namun Nabi Musa bertemu dengan suatu kaum yang kuat yang berasal dari keturunan Al-Haitsaniyah, Al-Fazariyin, dan Al-Kan'aniyin, dan lain-lainnya. Nah, ketika itu dia memerintahkan pengikutnya untuk memerangi mereka. Akan tetapi pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak mau mengikutinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyesatkan mereka selama 40 tahun. Dan dalam waktu 40 tahun tersebut Nabi Musa dan Harun meninggal dunia. Dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh muridnya Nabi Musa yang bernama Yusya bin Nun, yang kemudian berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah kaum Bani Israel menetap di Palestina, mereka mengalami 3 masa, yakni masa kehakiman, masa kerajaan, dan masa perselisihan. Di mana masa kehakiman adalah masa di mana seorang hakim menentukan segala keputusan yang ada pada kaum tersebut. Kemudian masa kerajaan yakni masa di mana Nabi Daud mengalahkan Tolut dan kemudian menjadi raja di negara tersebut. Dan selanjutnya diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian yang selanjutnya adalah masa perselisihan. Masa perselisihan ini terjadi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, terjadi perselisihan antara Rohbi'an bin Sulaiman dengan Yarbi'an bin Nabat. Dan kemudian Rahbi'an dan keturunan Yahuza serta Benyamin yang merupakan putra Nabi Yakub mendirikan negara yang bernama negara Yahuza dan beribu kota di Baitul Maqdis. Disebutkan juga bahwa penduduk negeri ini adalah keturunan Nabi Daud dan Sulaiman. Sedangkan Yarbi'an bin Nabat bersama dengan 10 keturunan yang tersisa kemudian mendirikan suatu negara yang kini dikenal dengan nama Israel di sebelah Palestina sebagian utara, dengan ibu kotanya adalah Nablus. Dan mereka lah yang kemudian dinamakan dengan orang-orang Samir sesuai dengan nama gunung yang berdiri di sana. Nah, kemudian pada kira-kira tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar berhasil menduduki Palestina dan mengusir penduduknya serta menghancurkan negara Yahuza, dan mereka memenjarakan orang-orang Yahudi dan membawanya sebagai tawanan dan budak ke Babilonia. Kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia yang bernama Kursi berhasil menaklukkan Babilonia dan membebaskan para tawanan Yahudi yang kemudian sebagian dari mereka kembali ke Palestina. Kemudian sekitar tahun 135 sebelum Masehi, bangsa Romawi pada masa kepemimpinan Adrian berhasil mengalahkan revolusi yang dilakukan oleh Yahudi dan mengusir mereka dari Palestina. Dan akhirnya mereka berpecah belah di berbagai tempat di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 167, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwasanya sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, dan diantaranya ada orang-orang yang soleh, dan diantaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, saat Palestina ada dalam kekuasaan Romawi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang rasul kepada Bani Israel yang akan mengajak mereka untuk beriman dan memperbaiki kerusakan yang ada. Dan seruan ini disambut oleh sebagian bangsa Yahudi dan membagi mereka menjadi 2, yakni golongan pertama yang mengikuti Nabi Isa yakni Nasrani, dan yang kedua adalah Yahudi yang tidak mampu atau yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 14.
Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir. Nah, tentara Romawi pada saat itu beserta ulama Yahudi kemudian mencari Nabi Isa alaihissalam dan berusaha untuk menyalibnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjadikan seorang pengikutnya yang ingkar, yakni Yudas, yang memiliki rupa yang sama, dan kemudian ia dihukum salib karena disangkakan sebagai Nabi Isa alaihissalam. Nah, demikianlah kisah sejarah kaum Yahudi yang berasal dari keturunan Bani Israel dan mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala meskipun sejarah mereka sama dengan sejarah para nabi dan rasul. Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebenaran dan kemuliaan untuk menggapai tujuan hidup menurut Islam, serta mengetahui hakikat penciptaan manusia yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.